Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 258. Bagian kedua, pagi datang menjelang, yang ditunggu pun tiba. Kenshin dan Iwan sudah masuk kerja. Begitu pula Angelika, dan juga lainnya. Kini jam sudah menginjak pukul 7. Kenshin dan Iwan, ternyata jadwal kerjanya hari ini sudah berbeda dengan kemarin. Mereka kini ada di kantor sebelah, yang tak jauh dari tempatnya Angelika. Kenshin dan Iwan sudah terlihat beraktivitas kerja. Mereka bersama-sama menyapu lantai di sekitar jalanan, membersihkan kotoran yang ada di depan kantor. Di saat itu, Angelika terlihat oleh Iwan yang lagi mondar-mandir, berdiri di depan pintu, hingga Iwan itu bicara ke Kenshin. Iwan pun berbisik-bisik. Ia berucap, bro, coba lihat itu. Tumben banget ya dia. Hari ini kok masuk pagi sekali. Susanti dan pegawai di situ. Kok aku perhatikannya, semenjak jam 6 tadi, mereka sudah di tempat kerjanya. Kenshin pun lalu melihatnya. Kemudian ia menjawab, iya Wan, tumben juga ya. Kenapa mereka itu pagi-pagi sekali sudah datang kerja? Ada yang aneh kayaknya Wan. Apa ada hal pentingnya? Iwan pun lalu menyahut, waduh bro, jangan-jangan entar temanmu Ririn datang ke sini lagi bro. Kenshin lalu bilang, beneran Wan, masa sih itu? Tapi aku dari tadi ngerasa lain nih Wan. Kayaknya ada sesuatu hari ini. Apa mungkin nih Ririn ke sini? Kalau benar bisa gawat nih Wan. Kita harus sembunyi, biar kita nggak ketahuan. Kenshin malah sedikit panik, khawatir jika yang dikatakan Iwan akan benar terjadi. Di saat Iwan dan Kenshin bicara, Angelika pun melihat ke arah mereka. Melihat cleaning service yang sedang membersihkan jalanan, Angelika itu pun masih melihat Kenshin dengan pandangan yang sinis. Lalu kemudian, ia masuk ke kantornya. Terlihat semua pegawai di situ nampak sibuk memeriksa, mengetik pekerjaan yang ada di komputernya. Lalu Angelika, yang telah mendapat pengarahan di waktu kemarin malam dari atasannya sendiri yang memegang perusahaan ini, ia pun sudah merasa percaya diri akan mampu menjawab semua pertanyaan yang menyangkut laporan tentang kinerja perusahaan. Di sela duduknya di tempat mejanya, ia tiba-tiba dikagetkan. Pintu depan terbuka dengan pelan. Angelika itu lalu melihat seseorang yang akan masuk ke dalam. Terdengar bicara meminta izin. Rupanya itu Kenshin yang berucap, maaf ya Mbak, sapu saya ketinggalan di sini semenjak kemarin. Maaf ya, saya ambil sapunya ini ya. Angelika melihatnya, lalu ia menjawab, sana-sana cepat kamu keluar. Bikin tak enak pemandangan aja. Sambil menggerakkan tangannya, Angelika itu menyuruh Kenshin agar segera meninggalkan kantornya. Kenshin pun melihat dengan tersenyum. Iwan sendiri, yang saat itu ada di balik pintu, rupanya mendengar pula. Kemudian ia bicara pelan, waduh bro, galaknya cewek itu. Kok kagak hilang-hilang juga? Masih ada dijaga. Sambil Iwan itu tertawa kecil. Di lain tempat, di sebuah perusahaan, Kaori dan tim kerjanya kini bersiap akan berangkat. Lalu di pagi itu, tiba-tiba telegram datang yang berasal dari kantor pusat, telah memberitahukan akan informasi yang penting. Semua staf pun membacanya, menyimaknya, dan mengingatnya. Kaori sendiri, di sela hal itu, nampaknya terlihat sekali. Wajahnya tak sabar menanti. Roti spesial pun dimasukkan ke tasnya. Sampai temannya bertanya, Kaori, untuk apa ya kamu bawa roti segala? Kan di sana ada kantin. Lala, teman akrabnya malah yang menjawab, hei Villa, apa kamu kagak tahu ya? Kalau di sana itu, entar kita nggak boleh menyapa cleaning service. Ingat itu Villa. Salah. Ingat itu Kaori. Lala menggoda Kaori. Nampaknya ia tahu maksud tujuannya. Hingga Kaori pun menyahut, Lula bisa aja. Itu namanya buruk sangka. Suuzon tahu. Akhirnya waktu pun berjalan. Rombongan telah menaiki mobil masing-masing. Kaori pun demikian. Ia naik mobil putihnya sendiri. Kemudian mereka segera berjalan ke tempat tujuan. Di perusahaan ini sendiri, ruang penyambutan telah disiapkan. Kenshin dan Iwan, yang baru mengambil alat kebersihan itu, tiba-tiba dipanggil seseorang, yang tak lain atasan cleaning service. Kemudian ia pun bilang, kalian berdua pindah kerja ke ruang tengah ya. Ruang utama hall tempat meeting.
Cepat bantu teman-teman kalian membersihkan dan menyiapkan meja-meja. Kenshin tiba-tiba diganti jadwalnya. Kini ia harus berpindah kerja ke tempat yang baru. Di saat yang sama, ia pun juga melihat kantornya Angelika didatangi dua orang pimpinan lain. Mereka masuk ke dalam dengan membawa tas dan laptop. Setelah beberapa menit, waktu yang berjalan, 1 jam pun berlalu. Kini rombongan Kauri telah memasuki gerbang pintu perusahaan. Masuklah mobil itu satu persatu. Security-nya terlihat menyambut dengan kehangatan sambil menunjukkan tempat parkirnya. Semua staf karyawan pun yang kerja di situ tak lupa memperhatikan. Mereka melihat dari kantor banyak mobil yang datang ke sini. Kemudian keluarlah masing-masing orang dengan membawa tas di tangannya. Termasuk pula Kauri yang begitu turun dari mobil langsung menjadi pusat perhatian oleh karyawan lelaki yang kerja di sini. Saat itu, terlihat 18 orang telah tiba. Kini mereka berada di depan, di halaman perusahaan. Staf kantor di sini pun semua menyambutnya, termasuk pula Angelika, yang kini sedang berjalan mengarah ke halaman luar. Angelika itu memakai seragam kerjanya, yang terlihat sekali itu dari golongan pimpinan. Saat langkahnya sudah mendekat, Angelika itu melihat banyak orang yang berada di halaman. Ia pun lalu melanjutkan jalannya sambil pandangannya mengarah ke depan. Namun tiba-tiba, langkahnya berhenti. Dirinya terkejut sekali. Hatinya terkaget begitu cepat, karena dilihatnya ada seseorang yang sangat dikenalnya. Angelika pun sampai berkata, "Itu Kauri, ngapain dia itu? Ngapain kesini juga? Kok bisa ada di situ? Ikut rombongan pula. Siapa dia emangnya?" Angelika yang berhenti, bertanya-tanya sendiri. Ia merasa tak suka sekali akan kehadiran Kauri, yang dulu di masa kuliah punya masalah dengannya. Angelika lalu melihat lagi akan penampilan Kauri. Ia pun lalu bicara, "Kauri itu, dari dulu, kok masih kagak berubah aja? Suka berdandan, pakai barang yang mahal. Dasar dia itu, cewek yang sombong sekali." Angelika tanpa sebab, hatinya merasa marah sendiri, karena terbawa emosi, masih teringat di masa kuliah. Namun karena ini pekerjaan, ia pun memaksakan diri. Bersama teman-temannya, ia melanjutkan lagi, akan menghampiri tamu yang baru hadir itu, Kauri sendiri. Semenjak turun dari mobilnya, ia langsung melihat kanan kiri, melihat depan belakang, seperti mencari seseorang, hingga lala temannya itu bilang, "Ayo Kauri, kita jalan." Ini teman-teman udah berjalan. Di saat itu, tibalah Angelika di depan rombongan mereka, lalu segera menyapa dengan senyumnya. Kauri pun melihatnya, terkaget pula dirinya. Angelika rivalnya, kok bisa tiba-tiba di depannya? Karena di sini banyak orang. Kauri yang memang semenjak dulu tak begitu menyukai Angelika, ia pun hanya diam saja. Angelika pun demikian, ia terkesan cuek saja. Jadinya seolah mereka merasa tak saling mengenal. Kemudian diperkenalkanlah Kauri, disebut namanya dan juga jabatannya. Kauri itu adalah ketua rombongan di sini, manajer keuangan utama. Saat mendengar hal itu, Angelika pun hanya tersenyum dingin. Dalam benaknya bicara, kok bisa banget dia punya jabatan tinggi seperti ini? Apa cowoknya kerja di perusahaan pusat gitu? Mungkin dapat rekomendasi kayaknya. Enak sekali dia. Hatinya Angelika bicara tak terima, karena jabatannya Kauri yang lebih tinggi darinya. Kemudian berjalanlah mereka semua menuju kantor tengah, di ruang utama, tempat biasa rapat untuk orang-orang yang penting. Kenshin yang masih belum menyadari jika di luar saat ini ada Kauri yang datang ke sini. Terlihat ia bersama Iwan masih sibuk bekerja. Bahkan Kenshin itu sejak 10 menit yang lalu diperbantukan kerja pula ke dapur belakang untuk mempersiapkan minuman, membuat makanan yang akan disajikan ke tamu yang datang pagi ini. Sampai detik itu Kenshin tak bertanya tentang siapa tamu yang dimaksud. Ia hanya mengira saja Kenshin itu masih merasa khawatir jika Ririn akan ada di sini. Jadinya, setelah pekerjaan dapur selesai, ia pun segera keluar. Namun tak seperti diharapkan, Kenshin yang bermaksud menghindar malah diminta tolong lagi. "Mas, bantu aku dong, bawain ini semua ke aula tengah, tempat meeting saat ini. Ini aku masih sibuk lagi." Rupanya chef wanita yang bicara itu meminta tolong ke Kenshin.
karena mendapat perintah seperti itu. Kenshin pun mau tak mau menerimanya. Kenshin lalu memanggil Iwan dan juga lainnya untuk membantu dirinya membawa konsumsi makanan dan minuman. Berjalanlah Kenshin itu dengan membawa gelas, membawa piring-piring, diletakkan di troli. Ia pun melangkah pelan ke tempat yang dimaksud. Disinilah akan terjadi hal yang mengejutkan. Angelika itu akan melihat keanehan. Kauri wanita cantik yang jadi primadona di kampusnya. Bahkan dianggapnya cewek yang status sosialnya tinggi. Tak mau berteman dengan cowok sembarangan. Angelika itu akan melihat sendiri. Sesuatu yang aneh akan terjadi. Tentang cleaning service yang dibencinya ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.